Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد بن عبد الله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته إلى يوم اللقاء والبعث. Puji dan syukur pada jamaah rahimahumullah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa terulang kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji terkait bab sabri, bab tentang sabar. Jadi tentang, kalau sebelumnya tentang ikhlas dan niat sudah, dan tentang taubat, bagaimana kita harus bertaubat, alhamdulillah sudah kita bahas. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang sabar. Jadi sabar ini harus ada pada diri setiap manusia, harus ada pada kita semua. Di sabar itu dikatakan li'anna ma yalqahu abdu fid dunya la yahuju an-nawain. Kenapa kita harus bersabar? Karena yang akan ditemui oleh seseorang di dunia ini tidak akan lepas dari dua hal. Yang pertama adalah ni'amun asbaghallahu alaihi wa huwa bihajatin ila sabri alaiha. Yang kedua adalah, yang pertama adalah kenikmatan yang Allah sempurnakan kepada kita. Nah, ini juga butuh kesabaran. Dan yang kedua adalah masaibu tahiku bihi wa huwa muhtajun ila sabri fiha fala yajzam. Yang kedua adalah segala sesuatu musibah yang menimpa kepada kita, ini juga perlu kesabaran. Kita tidak boleh resah, tidak boleh gelisah. Jadi ada dua hal di dunia ini yang akan kita temui. Yang pertama kenikmatan-kenikmatan, yang kedua adalah musibah-musibah. Kalau kenikmatan tentunya adalah sesuatu yang nikmat kita rasakan, atau sesuatu kebaikan yang kita temukan. Kalau yang namanya musibah adalah
ditimpa nikmat kayaknya sabarnya sabar bagaimana? Ketika ditimpa musibah kalau sabar pantas, harus sabar kita karena ditimpa musibah. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat harus sabar seperti apa? Karena ternyata para jamaah rahimahumullah, kenapa kita harus bersabar ketika mendapatkan nikmat? Karena terkadang orang yang mendapatkan nikmat itu dia terlena dengan kenikmatan tersebut, sehingga dengan mendapatkan kenikmatan akhirnya dia lupa daratan, lupa lautan, lupa bahwa dia itu akan kembali ke akhirat. Akhirnya dia dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih jauh. Sehingga para ulama mendefinisikan yang namanya sabar itu, ya, kalau bahasa kita sabar, kalau bahasa Arabnya sobar pakai sod. Bahasa kita sabar, bersabar. Nah, kata para ulama apa? Sabar itu adalah habsun nafsi ala ta'atillah bil muhafadati 'alaiha dawaman. Jadi habsun nafsi, menahan diri agar senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah dengan senantiasa menjaga diri itu selalu taat. Jadi itu namanya sabar. Jadi sabar ketika diberikan kenikmatan, maka kita senantiasa menahan diri kita dengan kenikmatan itu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sabar ketika kita ditimpa musibah, maka kita senantiasa menahan diri kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau ditimpa musibah kadang ya godaannya lebih besar. Udah Pak, kalau susah kerja sekarang sudah dikeluarkan dari pabrik di PHK. Sudah, kalau susah-susah itu bertanya saja kepada orang pintar. Nah, untuk orang pintar kira-kira kerjaan yang cocok apa ya? Di darat, di laut. Bertanya ya, di air di mana kerja yang cocok? Hanya kan tergoda dengan hal-hal yang akan menjauhkan dari ketaatan, gitu. Atau ya ada orang yang nawarin, sudah susah cari kerja, bagi kerja dengan saya. Ternyata kerjaannya itu ya kerjaan yang haram, kerjaan yang di dalamnya itu ada keharaman. Hanya kita itu karena tidak sabar. Nah, sabar ini ketika ditimpa musibah dia tetap ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap ada dalam rel aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebut dengan sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menceritakan atau banyak menyampaikan kepada kita tentang sabar ini. Misalnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu." Ya ayyuhalladzina amanu, ingatlah wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan teruslah berusaha untuk senantiasa bersabar, warabitu, dan teruslah tetap ada di garis perbatasan. Jadi di dalam ayat ini yang terkait dengan sabar ada perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru. Jadi isbiru wasabiru itu dua hal. Isbiru sabar, wasabiru, kalau sabir itu berusaha keras untuk senantiasa ada dalam kesabaran. Maksudnya apa? Isbiru wasabiru, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala selaku orang yang beriman bisabati ala taati wa tarkil ma'asi wa ridho bi qadarihi wa qadrihi. Jadi kita
untuk senantiasa sabar, ada dalam ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, ridho terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bersabar. Jadi orang yang bersabar itu isbiru wa sabir. Dia tetap ada dalam ketaatan, dia tetap menjauhi kemaksiatan, dia ridho. Ini yang penting. Dia ridho terhadap qada dan qadar, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata musibah yang menimpa saya ini pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang beriman, maka dia ridho. Allah menimpakan musibah ini pasti ada kebaikan di balik itu semua, sehingga dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu ya ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang lain terkait dengan sabar di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin." Wa la nabluwannakum. Di dalam ayat ini Allah menggunakan dua penegasan, dua taukid, adalah ada nun di tasydid, itu namanya penguatan. Wala nabluwannakum, sungguh pasti kata Allah kami akan menguji kalian. Jadi kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bisyai, dengan apa? Dengan sesuatu. Sesuatu itu berupa apa? Al-khauf, rasa takut. Kita akan diuji dengan rasa takut, rasa gelisah, rasa resah. Walaupun akan diuji dengan lapar. Wa naqsin minal amwal, akan diuji dengan kekurangan harta. Wal anfus, dan yang kekurangan jiwa, meninggalnya seseorang. Was thamarat, dan diuji dengan kekurangan buah-buahan. Maka kata Allah, wa basyyiris sabirin, berikanlah kabar gembira as-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa seorang hamba itu akan diuji. Kadang diuji dengan kebahagiaan, kadang diuji dengan keburukan. Sesuatu yang membuat kita menjadi resah, gelisah, dari al-khauf, ya, diuji dengan al-khauf, diuji dengan lapar, diuji dengan ya tidak adanya harta, diuji dengan meninggalnya orang yang kita cintai, kerabat atau ya teman kita atau relasi kita. Nah, diuji. Maka siapa yang akan berhasil dari ujian itu, kata Allah, basyyiris sabirin, bersabar. Jadi pasti ada ujian. Siapa yang akan berhasil adalah orang-orang yang bersabar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sabar ini, Allah berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 terkait dengan bagaimana pahala yang akan diperoleh oleh orang-orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa, dan sungguh akan dibalas orang-orang yang bersabar itu ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, tanpa hisab. Tanpa hisab itu apa? Gak ada hitungannya. Berarti kalau gak ada hitungannya tak terhingga. Jadi pahala orang yang bersabar itu tak terhingga, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, wala man syakara wa ghafara illa dzalika min azmil umur. Dan pasti orang yang bersabar wa ghafara, dan memohon ampun, inna dzalika la min azmil umur. Sesungguhnya itu adalah la min azmil umur, merupakan perkara yang sangat besar. Jadi sabar ini adalah yang perkara yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada
untuk senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu dan siapa orang yang bersabar. Nah, ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an pada jamaah rahimakumullah terkait dengan sabar. Jadi hadis yang dulu. Nah, baru ini hadis yang pertama terkait dengan kesabaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang banyak menceritakan tentang kesabaran. Nah, hadis yang pertama tentang sabar yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah hadis dari Wa'an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari, dari Abu Malik Haris bin Asim Al-Asy'ari. Qala, berkata Abu Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillah, dan alhamdulillah, tamlaul mizan, akan memenuhi al-mizana, timbangan amal. Wa subhanallah, dan subhanallah, walhamdulillah, dan alhamdulillah, tamla'ani, akan memenuhi keduanya, atau tamla'u, atau akan memenuhi ma bainas samawati wal ard, apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu nurun, cahaya. Wassadaqatu, dan sedekah burhan, adalah burhan, dalil. Wasabru, dan kesabaran itu diaun, adalah cahaya. Wal Qur'an, dan Al-Qur'an hujjatun, adalah hujjah, laka, yang akan bermanfaat bagimu, au alaika, atau akan mencelakakan. Kullun nasi, setiap manusia, kata Rasul, yajidu, mereka berangkat pagi-pagi, babaiku nafsahu, maka menjual dirinya, bamu'tikuha, maka ada yang memerdekakan dirinya, au mubikuha, atau membinasakan dirinya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi di dalam hadis ini, hadis pertama terkait dengan kesabaran, para jamaah rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa at-tuhuru satrul iman. Jadi bersuci itu adalah sebagian dari iman. Maksudnya bersuci itu apa? Bersuci itu ya bisa wudu. Jadi wudu yang kita lakukan yang merupakan syarat sahnya sholat. Kalau kita mau sholat tidak wudu, berarti sholatnya tidak sah. Ini adalah satu rangkaian. Kalau sholatnya ingin sah maka harus wudu, maka wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Beda dengan kita wudu itu memang belum tentu untuk sholat. Ada wudu untuk baca Al-Quran, ada wudu untuk apa lagi? Wudu untuk yang sunnah saja, mendawamkan wudu bisa. Tetapi kalau mau sholat pasti harus wudu. Jadi setiap orang wudu belum tentu mau sholat. Tapi kalau mau sholat harus wudu gitu. Karena wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Nah, dengan wudu ini salah satu bersuci, maka ini merupakan apa? Satrul iman, sebagian dari iman. Jadi orang yang dia sudah menjaga dirinya agar senantiasa ada dalam kesucian, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, dia senantiasa menjaga wudunya, maka itu merupakan sebagian dari keimanan. Nah, yang kedua, di dalam hadis ini juga Rasul menegaskan walhamdulillah tamlaul mizan, dan alhamdulillah tamlaul mizan, akan memenuhi timbangan amal. Alhamdulillah itu maksudnya apa? Ya bersyukur. Kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, kita di pada subuh kita berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, maka itu akan memenuhi timbangan amal kita. Itu luar biasa. Karena memang alhamdulillah tadi itu adalah bukti dari rasa syukur kita. Sehingga ketika kita mengucapkan alhamdulillah
Nah kalau alhamdulillahnya seperti itu, maka alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Kenapa? Karena orang yang bersyukur dia akan senantiasa terdorong untuk melakukan kebaikan. Dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Maka kalau dia sudah berterima kasih kepada Allah, akan senantiasa terdorong untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan berbagai kebaikan. Kenapa? Karena melaksanakan ibadah dan berbagai kebaikan itu merupakan manifestasi atau bentuk dari rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma baina sama wal ardh. Jadi kalau kita mengatakan subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, maka ini akan memenuhi bainas samawati ma bainas samawati wal ardh, apa-apa yang ada di langit dan bumi. Ini luar biasa. Dengan berzikir subhanallah walhamdulillah, tidak hanya alhamdulillah saja, tetapi ditambah subhanallah, mensucikan Allah, mentakdiskan Allah, ya, bahwa yang membersihkan Allah dari segala sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu nurun, cahaya. Jadi dengan kita terdorong, jadi sebetulnya perkataan Rasul dalam hadis ini wassalatu nurun ini adalah dorongan, motivasi kepada kita untuk memperbanyak sholat. Jadi perbanyaklah sholat. Kenapa? Sholat itu cahaya. Maksudnya perbanyak itu bukan sholat zuhur jadi 6 rakaat, bukan. Kata Ustaz perbanyak sholatnya, gitu. Sholat asar jadi berapa rakaat, bukan. Maksudnya sholat wajib tetap dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Perbanyak sholat sunnah. Silakan perbanyak sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang sudah ditentukan waktunya, ada sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya, yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Silakan kita bisa melakukan, gitu. Bahkan Rasul itu mengajarkan kepada kita ketika kita ditimpa kebingungan, kesulitan, kesusahan, maka ya sholat, gitu. Bingung, sholat segera. Artinya apa? Sholat segera itu karena sholat ini adalah nur. Sholat ini adalah cahaya yang akan menerangi seorang muslim, seorang yang beriman, subulas salamah fil hayat, jalan-jalan keselamatan dalam kehidupan. Maka kalau kita ingin selamat, berarti harus jaga sholat kita. Waliana tuhjibu sahiba anil pasawata. Karena sholat ini bisa menghijab, bisa menghalangi orang yang melakukan sholat itu anil fahsya wal munkar. Dengan sholat kita akan diterangi mana jalan menuju keselamatan dalam kehidupan ini. Dengan sholat kita akan terjaga, terhijab dari al-fahsya wal munkar wa tahdi ila semua, dan kita akan tertuju kepada kebenaran, dan kita akan dijauhkan dari yang kerusakan. Sehingga pantas kalau Rasul mengatakan di dalam hadis ini wassalat, jadi sholat itu cahaya. Sehingga inilah yang harus menjadi intervensi kita. Sholat kita ini sudah menjadi cahaya bagi diri kita. Sholat kita ini sudah menjadi cahaya tidak bagi keluarga kita. Sholat kita ini sudah menjadi cahaya tidak bagi kehidupan kita. Begitu. Kalau ternyata kita sholat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang menuju kepada jurang kebinasaan, bukan perbuatan-perbuatan yang akan menyelamatkan kita, berarti sholatnya ini
kecuali letih, capek saja. Nah kita jangan seperti itu. Maka harus diintrospeksi hasil sholat kita ini. Apakah hasil sholat kita ini akan menjadi cahaya bagi kehidupan kita? Dan selanjutnya Rasul mengatakan wasodaqatu burhan, dan sedekah ini adalah burhan, adalah bukti. Artinya apa? Al-iksar minas sedekah, memperbanyak sedekah, dalilun ala sidqil mu'mini wa ikhlasihi wal fidani bisyai. Ini adalah dalil bukti benarnya seorang mukmin, bukti benarnya keimanan seorang mukmin dan keikhlasannya dan keterikatannya dengan syariat. Jadi buktinya iman itu apa? Salah satunya sedekah. Kan sedekah itu tidak mudah. Ya. Kita sekarang ketika tidak punya uang, ya Allah beri uang yang banyak, nanti kalau sudah banyak uang saya akan sedekah. Gitu. Sekarang ketika tidak punya uang, pasti kasih uang, ternyata mengeluarkan uang 100.000 dari kantong itu, ini berat tuh, kali turun, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi gitu. Hanya ya ambil yang 2.000, ya, ambil yang 2.000, ternyata yang 100.000 juga jatuh. Hanya dimasukin sama orang yang 100.000 itu kecolongan, jadi 100.000 ya tambah 2.000 jadi yang masuk kontak. Jadi begitu tuh, berat ternyata sedekah itu. Jadi belum tentu orang yang banyak harta itu termasuk orang yang rajin sedekah, termasuk orang yang senang membantu orang lain dalam sedekah. Makanya kenapa tadi di awal itu dikatakan ketika mendapatkan kenikmatan itu kita harus sabar, karena belum tentu banyak harta itu bisa menyelamatkan kita, belum tentu banyak harta itu bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Salah satunya dengan sedekah. Begitu. Sedekah itu makanya ya harus menjadi apa ya? Karena ini bukti keimanan kita, harus menjadi tabiat, harus menjadi kebiasaan kita. Begitu. Ada ulama yang memberikan resep itu, kalau ingin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahkan sedekah selama 40 hari. Jangan sampai ada yang bohong. Sampai istiqomah sedekah. Berapa sedekahnya? Sama begitu. Sedekah. Bahkan sedekah yang paling baik itu kata Rasulullah pagi hari. Jadi di pagi hari. Sedekah yang baik itu di pagi hari. Jadi siapa yang dia sedekah di pagi hari kata Rasul, maka ada 2 malaikat. Ada 2 malaikat yang akan melihat keadaan dia di pagi hari. Kalau hartanya itu disedekahkan, maka malaikat itu akan berdoa, ya Allah gantilah yang disedekahkan itu dengan yang lebih baik. Tapi kalau ditahan hartanya, maka malaikat akan berdoa kepada Allah, ya Allah rusakkanlah, binasakanlah hartanya. Ini yang menentukan. Maka di pagi hari itu kita harus bisa merencanakan keuangan kita. Ini untuk istri berapa nih beli sayur, begitu. Ini untuk ya ongkos ke tempat kerja berapa. Oh ini untuk sedekah berapa, begitu. Jadi harus ada manajemen keuangannya, itu bukan ya untuk hal-hal duniawi saja. Salah satunya harus kita selipkan sedekah, begitu. Bahkan ya, yang diutamakan seharusnya sedekah. Jadi biasakanlah bersedekah, karena ternyata sedekah itu bukan akan menghabiskan harta, begitu. Dengan sedekah itu justru salah satu cara untuk menumbuh kembangkan harta kita, begitu. Bahkan di dalam Al-Quran itu kata Allah, ketika kalian ada dalam keadaan sempit, falyatasaddaq, maka bersedekah. Coba Allah memerintah kepada kita, para jamaah, ketika kita sempit, susah sedekah. Kan aneh, betul gak? Susah, tapi harus sedekah. Karena ternyata ada nilai manfaat yang luar biasa dari sedekah itu. Ketika kita sempit sedekah, maka kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan solusi. Maka
unsur-unsur duniawi, tapi sedekah semata-mata lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah yang seperti itu akan